Salam damai, shalom kepada saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali di dalam firman Tuhan renungan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa pada saat ini. Engkau memberkati kami agar kami mengerti firman ini dan menjadi nasihat bagi diri kami dan juga keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah mengasihi dengan hati seorang pelayan. Ayat renungan di dalam Matius 23 ayat 11 dan 12. Orang yang terbesar antaramu haruslah menjadi pelayanmu. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kemarin kita telah melihat pada Efesus 5 ayat 22 dan berusaha untuk memahami apa yang Yesus dan Ellen White hendak katakan mengenai seorang istri tunduk kepada suaminya. Mari kita teruskan pembelajaran kita sekarang, di mana kita ditinggalkan dengan satu petikan daripada Ellen White. Tuhan Yesus tidak diwakili dengan betul dalam hubungannya dengan jemaat oleh ramai suami dalam hubungan mereka dengan istri mereka, karena mereka tidak memelihara jalan Tuhan. Mereka mengistiharkan bahwa istri mereka harus takluk kepada mereka dalam segala perkara. Tetapi itu bukanlah maksud Tuhan bahwa suami harus mempunyai kuasa sebagai kepala rumah. Apabila dia sendiri tidak tunduk kepada Kristus, dia harus berada di bawah pemerintahan Kristus agar dia boleh mewakili hubungan Kristus kepada jemaat. Jika dia seorang laki yang tidak sopan, kasar, riuh, ego, keras, dan sombong, janganlah sekali-kali dia mengucapkan perkataan bahwa suami ialah kepala istri dan bahwa istri harus tunduk kepadanya dalam segala perkara, karena dia bukanlah Tuhan. Dia bukanlah suami dalam kepentingan sebesar istilah itu. Para suami harus mempelajari pola dan berusaha untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan simbol yang disampaikan dalam Efesus. Hubungan yang Kristus alami dengan jemaat. Suami harus menjadi seperti seorang juru selamat dalam keluarganya. Adakah dia akan berdiri dalam kelelakiannya yang mulia yang diberikan Tuhan? Sentiasa berusaha untuk mengangkat istri dan anak-anaknya. Adakah dia akan menghembuskan nafas yang murni dan manis di sekelilingnya? Adakah dia akan memupuk dengan penuh perhatian kasih Kristus, menjadikan dia sebagai prinsip yang tetap dalam rumah tangganya, sementara dia akan menegaskan tuntutan terhadap kuasa? Biarlah setiap suami dan bapa belajar untuk memahami kata-kata Kristus, bukan secara satu pihak saja, hanya menekankan mengenai istri tunduk kepada suami, melainkan dalam terang salib di Kalvari, belajar mengenai kedudukannya sendiri dalam lingkungan keluarga. The Adventist Home 117. Ya Tuhan Allah Bapa, semoga kasih-Mu bagi kami mengalir melalui kami kepada istri kami, supaya perkawinan kami akan menjadi pantulan hubungan di antara Yesus dan pengantinnya, yaitu jemaat. Semoga dengan firman Tuhan hari ini, waktu ini, mengajar kepada kita seperti dengan tajuk pelajaran mengasihi dengan hati seorang pelayan, seperti yang dikatakan dalam Matius 23 ayat 11 dan 12, yaitu orang yang terbesar antaramu untuk melayani harus menjadi seorang pelayan. Untuk memiliki hati mengasihi harus merendahkan diri agar Tuhan melihat. Itulah kehormatan dan itulah satu hal yang harus dilihat dalam kehidupan seorang laki-laki ataupun manusia. Semoga dengan firman Tuhan
ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadi seorang pelayan, yaitu memperlihatkan kerendahan hati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan firman-Mu yang mengatakan bahwa hormat kepada sesama manusia dan juga kepada Tuhan, dan juga harus memiliki hati seorang pelayan, yaitu hati yang rendah. Semoga dengan firman Tuhan ini menjadi nasihat bagi kami dan keluarga kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.